ila hadratin nabiyil mustafa Muhammadin rasulillah sallallahu alaihi wasallam summa ila hadrati ikhwanihi minal anbiya'i wal mursalin wa ali kullin wa sahbi kullin wa ahli baiti kullin wa dzurriyyati kullin summa ila hadrati abina adam wa ummina hawa'a summa ila hadrati jami'il malaikatil muqarrabin sadatina jibril wa mikail wa israfil wa israil alaihi wassalatu wassalam summa ila hadrati jami'i sahabah wal qurbah wat tabi'in wat tabi'ina lahum bi ihsanin ila yaumiddin wa baqiyatil asratil mubashsharati bil jannah washabil badri wal malaikatil badri washabil uhudi wa ahlil bai'ati ridwan wa ahlil ma'la wa ahlil baqi wa ahli syabakah summa ila hadrati jami'i arwahin quba wan nujaba wa ruquba wal autad wal aqtab was sadat wal ahbab al fardil jami summa ila hadrati waliyin wa waliyatin aina makanu min masyarikil ardi barriha wa bahriha min yaminiha ila shimaliha min qafin ila qafin Allah yu'li darajatihim fil jannah wa yanfa'una bi asrarihim wa anwarihim wa yu'idu alaina min barakatihi wa ulumihim wa yaqinihim wa imanihim wa ikhlasihim wa amdir alaina wa sakaramatihim susan hadratir rabbani wal ghusamadani sultanil awliya isyabdul qadir al-jilani radhiyallahu anhum summa ila hadrati a'immatil arba'atil mujtahidin wa muqallidihim fid dini wad dunya wal akhirah summa ila hadrati jami'i masyayikhi wa masyayikhi wa asatidhi susun hadrati syekhina wa murabbi ruhina Kiai Ahmad Syahid Al-Hajj wa usulihi wa furu'ihi wa ikhwanihi wa muhibbihi wa masyayikhi summa ila hadratil mu'alif hadal kitab wa Syekh Nasiruddin Abi Said Abdullah bin Umar bin Muhammad As-Sayrazi Al-Baydawi nafa'anallahu wa bi ulumihi fid darin amin ya rabbal alamin lirdallahi lahumul fatihah Rabbi ufirli wa liwalidayya wa li jami'il mu'minina amin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimallahu wa nafa'ana bi ulumihi fid darin amin ya rabbal alamin. Wa ba'du ay wa ba'dal hamdalah wassalatu wassalamu ala nabiyillah ala nabiy rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Wa ba'du dan setelah itu kalimat waba'tu, lafadz waba'tu dimabnikan dhammah karena membuang madrufnya. Ini dzaraf zaman, jika ditakdirkan madrufnya maka ba'du dibaca ba'da. Wa ba'dal hamdalati wassalati wassalami ala nabi. Dan jika madrufnya dibuang maka dimabnikan, ditetapkan, dibagukan mabni alat dhammah, dibagukan dibaca dhammah wa ba'du. Wa ba'du dan setelah musannif membaca hamdalah, salawat dan salam kepada Nabi, beliau Nabi SAW, kemudian beliau menyampaikan hasrat maksudnya. Bismillahirrahmanirrahim. Fa inna a'dhamal ulumi, maka bahwa sesungguhnya yang paling agung dari beberapa ilmu, apanya miqdaron, ukurannya, standarnya, wa arfa'aha, dan yang paling tinggi beberapa ilmu, apanya sarafan kemuliaannya, wa manaron, dan ketinggian hebatnya. Ilmu tafsiri itu berupa ilmu tafsir. Alladzi huwa, yang adapun ilmu tafsir, raisul ulumi, itu menjadi kepala pimpinan beberapa ilmu ad-diniyati yang bersifat keagamaan. Semuanya ilmu agama itu
nginduknya di ilmu tafsir. Warok suha, dan pusat ilmu agama. Saudaraku kaum muslimin, muslimat yang disayangi oleh Allah Subhanahu wa taala. Memang terkadang ada yang bertanya, lah itu yang ilmu nahwu juga dia punya promosi. Ini yang paling utama adalah ini. Artinya, jangan salah paham ya ini, bahwa setiap ilmu itu punya nilai plus yang tidak dimiliki oleh bidang yang lain. Contoh, ilmu nahwu itu dia menilai nilai plus. Dia yang tidak dimiliki ilmu yang lain, tajwid contohnya. Kenapa? Karena di nahwu itu dia mengatur perubahan susunan kalimat, kata akhir dari kalimat tersebut yang tidak dimiliki di dalam pembahasan tajwid. Itu juga tajwid. Juga di sana ada nilai plusnya, yaitu mengatur bagaimana cara baca. Cara baca yang berstandar Al-Quran, ada matnya, ada dengungnya. Ini juga tidak dimiliki oleh ilmu yang lain. Ilmu balaghah, ilmu mantek, dan ilmu sorob contohnya. Ini juga membahas bidang-bidang tertentu yang tidak dimiliki oleh yang lain. Jadi bagaimana dibaca, bagaimana asalnya, nah ini nanti yang menguraikan adalah sorof, dikembangkan dengan iklalnya. Nah, oleh karenanya jangan disalahpahami bahwa kalau begitu ilmu yang lain kan rendah, bukan. Artinya ilmu tafsir ini termasuk adalah ilmu penggali dasar-dasar hukum syariat. Jadi sebelum menjadi hukum, ini sunnah, itu wajib, itu mubah dan sebagainya, ini digali dulu dengan ilmu tafsir dari bahan bakunya Al-Quran. Yang tadi masuk ayat mutasyabihat, ayat yang bersifat umum. Bismillahirrahmanirrahim. Wa mabniyu qawaidi syar'i, dan dimanggunnya kaidah-kaidah syariat. Wa asasuha, dan dasar-dasar daripada kaidah-kaidah syariat. La yaliku yang tidak patut, la yaliku yang tidak pantas, la yaliku yang tidak layak, li ta'atihi untuk mengambil langsung penafsiran Al-Quran, wa tasadda dan melarang li takallumi untuk membicarakan fihi dalam penafsiran Al-Quran. Siapa illa man, kecuali seseorang baro'a yang memadai, baro'a yang mulai nilai plus, fil ulumi yang punya kelebihan, fil ulumi dalam ilmu, berbagai ilmu, ad-diniyati yang bersifat keagamaan, kulliha secara keseluruhannya, usuliha baik berupa dasar-dasar ilmu agama, wa furu'iha dan cabang-cabang daripada ilmu agama, wa faqa dan unggul fis sinaati di dalam beberapa karya tulis al-arabiyati yang berbasis Arab, wal fununi dan berbagai macam bidang al-adabiyati yang bersifat kesusastraan, bi anwa'iha dengan berbagai macam bidang-bidang sastra, walato lama dan sungguh telah lama sesatunya, ahdasa itu tiba-tiba datang, tiba-tiba terbersit apa nafsi hatiku, bi an usannifa dengan apabila aku menyusun fi hadal fani dalam bidang ini, kitaban adanya sebuah kitab, yahtawi yang memuat apa kitab, ala sifwatima atas pilihan-pilihan sesuatu barang, balagoni
yang telah sampai kepadaku apa barang tersebut min udoma sahabati dari para pembesar-pembesar sahabat, wa ulama ittabiin dan dari para ulama-ulama tabiin, yaitu ulama yang berguru kepada para sahabat, wa min dunihim dan dari orang-orang di bawah tabiin, minas salafi ulama dahulu as-solihina yang soleh-soleh, wayantawi dan mengumpulkan apa kitab tersebut ala nukatin atas catatan kaki, bariatin yang indah, waladhaifa dan catatan kecil, ra'iatin yang menakjubkan, istambatuha yang akan aku jadikan pertimbangan kesimpulan padanya, ana baik oleh aku, waman dan orang-orang qabli yang ada sebelum aku, min afadilil mutakhirin dari golongan tokoh-tokoh utama ulama mutakhir, wa amailil muhakkikina dan tokoh-tokoh pemikir ulama hakikat muhakkikin, wa yu'ribu dan menjelaskan menerangkan apa kitab tersebut, an wujuhil qiraati dari berbagai jalan bacaan, al mashhurati yang terkenal, al ma'ziyati yang tersambung, yang terhubung, ilal a'immati kepada tokoh-tokoh imam ahlil qiraah as-samaniyati yang 8, al mashhurina yang terkenal, wasyawadi dan menerangkan bacaan-bacaan yang langka, al marwiyati yang telah diceritakan, yang telah diriwayatkan, anil qurra'i dari para ulama ahlil qiraah al mu'tabirina yang sangat diperhitungkan, illa anna kusura bitaati kecuali bahwa kurangnya pemahamanku, yusabbituni itu mengendorkan kepadaku, yusabbituni itu melambatkan kepadaku apa kekurangan pemahaman, anil iqdami dari maju bergerak, wayamnauni dan mencegahku apa kekurangan pemahaman, anil intisobi dari tegak berdiri, fi hadal maqami dalam posisi ini, dalam kedudukan ini, hatta sanaha meresap masuk, hatta sanaka sehingga meresap masuk, li kepadaku apa yang meresap, ma sesuatu, sammama yang mendorong, bihi dengan ma, apa azmi tekadku, apa azmi keinginanku, ala suru'i untuk bergerak berbuat, fima di dalam perkara aratuhu yang aku inginkan, wal ityani dan mendatangi bima dengan perkara qasatuhu yang aku tuju, nawiyan seraya berniat, an usammiyahu apabila aku memberi nama kepada kitab tersebut, ba'da an utammimahu setelah aku merampungkannya, aku beri nama bi anwarit tanzili wa asrarit ta'wili, dengan nama anwarit tanzili wa asrarit ta'wili, artinya cahaya-cahaya Al-Quran yang diturunkan, wa asrarit ta'wili dan rahasia-rahasia makna yang terkandung di dalamnya. Nah, terakhir Musanaf kemudian mengatakan, faha anal ana asra'u, faha maka ambillah, ana sedangkan adapun aku, al ana pada waktu ini, pada saat ini, asra'u itu bergegas, bergerak, wa bi husni taufiqihi dan dengan kebaikan taufiknya Allah, pertolongan Allah, aku berkata, wa sedangkan dia Allah al muwaffiqu itu yang memberi taufik,
memberi pertolongan, likulli khairin, kepada segala kebaikan, wa mu'ti kulli mas'ulin, dan pemberi segala yang diminta. Saudaraku kaum muslimin yang dikasihin Allah dan anak-anakku, santri putra putri Pondok Pesantren Raudhatul Salam Merambah. Dari uraian Muqaddimah Musannaf ini, yang pertama, beliau mengajarkan kepada kita bahwa sebelum melaksanakan sesuatu yang baik, kita dibimbing untuk tak lupa memuji Allah. Kemudian dilanjutkan dengan membaca selawat kepada beliau Nabi Muhammad SAW. Ini tradisi ulama-ulama dahulu. Dan masih aku ingat di antara ajaran beliau Syekhina Kiai Ahmad Syahid Kemadu Al-Hajj, bahwa ada baiknya pujian kepada Allah disambung dengan selawat. Contohnya Bismillahirrahmanirrahim, Allahumma sholli ala Muhammad. Ini contohnya. Jadi selawatnya diwasolkan, disambung. Bismillahnya disambung dengan selawat. Bismillahirrahmanirrahim, bukan birrahmanirrahim Allahumma, tapi Bismillahirrahmanirrahim, Allahumma sholli ala Muhammad. Yang pakai yang langsung, atau yang biasa dengan tambahan Sayyidina Bismillahirrahmanirrahim, Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Kenapa harus didahului dengan bacaan basmalah dan selawat? Terutama supaya diharapkan apa yang kita kerjakan yang baik-baik terdapat keberkahan di dalamnya. Ini harapan kita. Kemudian setelah beliau musannaf menyampaikan selawat dan salam sebagai bentuk pendahuluan, pertolongan kepada Allah dan mohon keberkahan beliau Rasul SAW dengan ucapan salawat, beliau menyampaikan bahwa sesungguhnya ilmu yang paling mulia, ya, ini menurut ahli tafsir, ilmu yang paling mulia menurut standarnya atau mulia, tinggi kemuliaannya, itu adalah ilmu tafsir. Kenapa? Karena ilmu tafsir ini menjadi pokok pusat induk dari berbagai macam ilmu agama yang lain. Dan ilmu tafsir ini nanti akan melahirkan dasar-dasar ilmu syariat. Sehingga siapa yang layak memberi penafsiran Al-Quran secara langsung, dengan catatan yang dulu itu, Al-Quran itu ada ayat yang dinamakan ayat muhakkamat, ayat yang sudah jelas dipakai untuk hukum. Tetapi ada juga ayat yang masih multi tafsir, yang masih samar penjelasannya, maka disitulah dibutuhkan ilmu tafsir, penafsiran-penafsiran, supaya yang dimaksud ayat itu benar-benar membawa kemaslahatan bagi umat. Oleh karenanya tidak sembarang orang bisa langsung mengambil ayat itu ditafsiri menurut dia sendiri. Nah, di sini sebutkan la yaliku li ta'atihi wa tasadda li takallumi fihi illa man baru'a fil ulumid diniyati kulliha
usuliha wa furu'iha wa faqa fi sinaatil arabiyyah wal fununil adabiyah bi anwa'iha. Nah, ini ada syarat 3. Siapa yang layak, yang keren, bahasa sekarang itu, bahasa no, yang layak menafsiri ayat-ayat Al-Quran yang bersifat mustabihat itu, yang pertama adalah orang yang mempunyai keluasan mendalam di dalam ilmu agamanya, baik ilmu dasar agama maupun ilmu cabang-cabang lain-lain. Ada sorof, ada nahwu, ada mantik, ada balaghah dan sebagainya. Itu dia menguasai. Yang kedua, wa faqa fis sinaatil arabiyyati, dia banyak berkarya, punya banyak karya sastra, karya berbasis Arab. Banyak karangan-karangan, karya-karya tulis yang berbasis Arab. Sehingga dia punya banyak referensi, kemudian dikumpulkan menjadi suatu kesimpulan. Ini dia punya kelebihan di sana. Yang ketiga, dia menguasai beberapa beberapa bidang ilmu kesusastraan, ilmu balaghahnya, ilmu dialogis, yang berbagai macam ilmu itu. Sehingga ketika syarat-syaratnya itu dia terpenuhi, maka dia layak menafsiri langsung dari ayat-ayat tersebut. Dengan kata lain, berijtihad, orang yang menyimpulkan kandungan daripada ayat tersebut. Nah, ini. Kemudian Musannif juga menyampaikan bahwa keinginannya, dorongan untuk membuat atau menyusun suatu kitab, karena dari fenomena yang terjadi pada masa itu, Al-Quran banyak difahami yang berbeda sehingga menimbulkan kekacauan umat. Maka beliau punya hasrat mengumpulkan apa yang dia terima dari para sahabat, hadis-hadis, kemudian para ulama-ulama tabi'in, yaitu kesimpulan dari para ulama, murid dari para sahabat, dan ulama-ulama setelahnya. Dijadikan buku, kemudian di sana ada catatan kecil, bahasanya sarah, ada komentar, ada catatan kaki di bawahnya yang luar biasa, sehingga dapat dijadikan pertimbangan untuk menyimpulkan ayat tersebut. Oleh karena itu bisa dijadikan referensi, bisa dijadikan bahan aku sendiri dan orang-orang setelah aku, yaitu ulama-ulama zaman akhir ini. Di sana ilmu kitab itu juga bisa menerangkan berbagai macam bacaan Al-Quran. Nah, bisa dibaca ini, baca itu. Yang bacaan itu terkenal dan ada kaitannya dengan bacaan ulama-ulama terdahulu. Yang terkenal adalah Imam Ahlul Qiraah 8. Dan ada juga bacaan-bacaan yang langka, yang mungkin orang lain enggak, layak umum tidak mengenal, dianggap aneh, tetapi itu bacaan dari ulama-ulama yang muktabar, yang diperhitungkan keilmuannya, kevalidan keilmuannya. Akan tetapi karena pemahaman beliau, ini orang yang sangat rendah hati, karena dia merasa kekurangan pemahaman sehingga tidak segera menyusun kitab tafsir ini, dan dia agak ragu menduri posisi untuk menyusun sebuah kitab tafsir ini. Tetapi setelah dia lama berpikir, kemudian dia beristikharah, akhirnya dia
dapat dorongan, ada inspirasi secara ilahiyah untuk segera bertindak, segera berbuat. Dari kesimpulan para sahabat, para ulama tabi'in, dan ulama setelahnya, kemudian dia dijadikan sebuah kitab tafsir. Kemudian tafsir ini dinamakan Anwari Tanzil wa Asrari Ta'wil. Maksud nama itu ibarat doa. Bi Anwari Tanzil wa Asrari Ta'wil, ini diharapkan semoga kitab tafsir ini yang merupakan cahaya yang diturunkan oleh Allah, dan di dalamnya ada rahasia-rahasia makna yang tersembunyi yang sangat indah, sehingga akan menjadi kekayaan yang luar biasa bagi umat ini untuk memahami isi kandungan Al-Quran. Oleh karenanya, tak lupa sebelum berbuat sesuatu, musannaf bermohon, minta tolong pada Allah supaya diberi pertolongan, karena hanya Allah lah yang sanggup memberi pertolongan hambanya untuk berbuat kebaikan dan mengabulkan segala permintaannya. Ini juga mengajarkan kita, di samping kita memuji kepada Allah, menyampaikan salawat kepada Rasulnya, kita tetap bersandar kepada Allah, mohon pertolongan Allah untuk berbuat berbagai macam kebaikan. Sebagai mukadimah, kami simpulkan bahwa sebelum kita melakukan sesuatu yang baik, ini diberi contoh oleh musannaf supaya tak lupa mengingat kepada Allah, memuji kepadanya minimal dengan bismillah, alhamdulillah, dan seterusnya. Yang paling singkat adalah bismillah. Yang kedua juga tak lupa kita berkirim selawat kepada beliau Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Agar apa? Yang kita kerjakan ini membawa kebaikan-kebaikan yang luar biasa. Dalam bahasa lain, ada keberkahan di dalamnya. Demikian mukadimah ini, insya Allah kita lanjutkan pada pertemuan yang lain. Kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.